Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Ananda sekalian, eh, semua yang masih terlibat dalam penyusunan tugas akhir, baik itu skripsi ataupun tesis dan mungkin juga disertasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas dan membahas sedikit tentang bagaimana menyusun sebuah proposal penelitian dalam format tugas akhir program magister pasca sarjana universitas terbuka. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen penting sebagai panduan umum bagi kita menulis ataupun menyusun sebuah proposal. Mari kita ikuti Bapak Ibu sekalian. Ya, nama saya Yahvenel Efius Salam. Boleh Bapak Ibu subscribe channel ini demi kemajuan dunia pendidikan. Baik, mari kita semua cek, ayo kita cek ya. Bagaimana dengan substansi tugas akhir program magister ataupun TAPM yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Nah, tujuan sesi ini ada 3. Yang pertama, kita semua bisa memahami ya, juga bisa mengaplikasikan ya, menggunakan konsep TAPM dalam bentuk pengertiannya ya ke dalam proposal yang kita susun. Kemudian juga menunjuk ataupun menyebutkan ya beberapa contoh dari TAPM. Kemudian yang menjadi inti ataupun topik yang kita bahas pada malam ini, yakni substansi dari TAPM itu sendiri. Komponen apa saja, sistematikanya bagaimana, dan substansi isian yang ada di proposal itu seperti apa. Dan yang terakhir, nanti kita akan mencoba untuk tanya jawab seputar proposal TAPM dan juga termasuk seminar proposal TAPM. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari yang pertama, proposal TAPM ataupun proposal tesis di sini. Ada yang tahu apa itu TAPM? Ya, tentunya Bapak selaku mahasiswa ya ataupun Ibu selaku mahasiswi ya sudah membaca-baca dan sedikit juga sudah eh, mencari-cari tahu ya di internet atau lewat buku panduannya. Ada ya apa itu TAPM. Nah, TAPM itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah tugas akhir yang ada di program magister ya ataupun tesis ya. Nah, ini adalah sebuah karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian ya, penelitian terapan tentunya ya, tentang suatu upaya pemecahan permasalahan. Jadi problem solving lah ya. Dalam berbagai bidang kajian keilmuan atau pengembangan suatu rancangan model. Jadi ingat, penelitian yang disusun itu tentu berangkat dari sebuah permasalahan yang sudah seharusnya kita carikan solusinya. Makanya itu disebut sebagai penelitian. Baik, ya. Kita lanjutkan. Nah, sistematika proposal ataupun sistematika draft proposal TAPM ataupun proposal tesis ini ya paling tidak memiliki 3 bab sebagai pokok
yang akan ditulis ataupun disusun di sini. Pertama, bab 1 ya, itu isinya biasanya pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ada 4 poin utama, yakni latar belakang, apa sebenarnya masalah yang harus kita cari solusinya. Kemudian masalah tersebut dianalisis, kemudian dijadikan sebuah rumusan masalah, kemudian disusun tujuan penelitiannya untuk apa, lengkap dengan manfaat dari penelitian yang kita susun itu apa. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ada yang dinamakan bab 2, kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Nah, pada bagian ini, variabel-variabel yang ada dalam penelitian kita, ya, baik itu variabel independen ataupun variabel dependen, ya, bebas dan tidak bebas, ya, ada namanya variabel konseptual. Yang membedakan antara variabel penelitian dan variabel konseptual adalah pendekatan kita ataupun metode yang kita pakai dalam penelitian kita. Kalau di dalam kuantitatif, itu lebih dikenal sebagai variabel-variabel penelitian, sementara di kualitatif, itu mayoritas peneliti menyebutkan itu sebagai variabel konseptual. Ya. Kemudian pada bab 3, ya, ini memuat langkah-langkah penelitian yang akan kita jalankan. Mulai dari metodenya apa, kualitatifkah, kuantitatifkah, mixed method kah, atau mungkin di level yang tingkatan guru itu mungkin PTK kah, ataupun classroom action research kah. Nah, kemudian perlu diingat Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita jelaskan di minggu yang lalu, pertemuan ke-9, bahwasannya di dalam metode penelitian tentu ada namanya instrumen penelitian. Alat yang kita pakai ketika kita menjalankan metode penelitian yang kita pilih tadi. Supaya apa? Alat ini harus jelas, supaya data yang diambil itu valid. Data yang kita ambil itu cocok, ya. Dan data nanti menghasilkan analisa yang tidak bias. Nah, yang ketiga, setelah metode, kemudian instrumennya jelas. Nah, kita juga perlu tahu nih, ngumpulkan datanya bagaimana. Kita punya instrumen nih. Contoh, instrumen kita itu panduan wawancara. Ya, kita sudah buat panduan wawancara sebagai instrumen penelitian kita. Nah, tentunya kita harus tahu ini. Kapan, kepada siapa, kita akan mewawancara, durasinya seperti apa. Nah, itu harus tahu kita ya, tempatnya di mana. Dan yang terakhir, itu disebut sebagai analisis data. Nah, di bab 3 ini harus jelas juga. Runut, step by step-nya apa? Ya, tentu paradigma penelitian kuantitatif, analisis datanya berbeda dengan skema kualitatif. Makanya orang-orang kuantitatif menyampaikan bahwasannya kuantitatif itu yang lama buat proposalnya. Kalau proposalnya udah matang, instrumennya udah jelas, insya Allah ketika pelaksanaannya itu akan lebih cepat. Berbanding terbalik dengan penelitian yang kualitatif, di mana proposalnya santai saja, ya bisa saja dalam bentuk ya tentatif sederhana saja, ya. Namun ketika setelah diturun ke lapangan, proposal tersebut mungkin bisa direvisi. Lalu hasil penggalian data yang mendalam itu membutuhkan proses yang lama. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana dengan R&D? Coba kita lihat video yang lain ya. Lalu setelah ada bab pendahuluan, kajian pustaka, dan juga metode penelitian. Walaupun ini sebuah proposal,
kita tetap harus mencantumkan namanya daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Lampiran itu seperti apa? Ya bisa saja itu berupa instrumen yang kita pakai, gitu ya. Untuk kasus daftar pustaka, Bapak Ibu sekalian, sangat disarankan Bapak Ibu sekalian silakan mencari jurnal ya yang memang akreditasinya bagus. Jadi jurnal-jurnal yang memang ketika pembimbing melihat ataupun penguji itu jurnalnya bukan jurnal abal-abal. Pak, buku boleh nggak? Tentu saja boleh buku, ya. Asal cari saja yang misalnya 10 tahun terakhir lah. Jadi ilmunya lebih update. Itu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita lanjut. Ini terlalu lama saya di bagian sistematika proposal. Nah, ingat proposal penelitian dan TAPM ya atau TAPM ini ya tesis nih yang diserahkan kepada pembimbing dan ya termasuk juga penguji nanti ya harus lengkap komponennya ya, mulai dari halaman judul, lampiran, ya daftar pustaka lengkap ya, agar nanti proses seminarnya mungkin lebih lancar ya. Baik. Nah, kita lihat satu-satu pada bagian pendahuluan. Pendahuluan itu ada latar belakang. Jadi latar belakang ini intinya pada latar belakang ini harus ada uraian yang memang terjadi ya, di mana konteks ini penelitian ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang nyata, termasuk juga teori yang pernah menguatkan hal tersebut atau mungkin membantah dari hal yang kita temukan di lapangan tadi. Kemudian rumusan masalah. Ingat, rumusan masalah itu tidak selalu berupa berbentuk pertanyaan ya, bisa saja berbentuk pernyataan. Nah, untuk apa ini disusun rumusan masalah? Supaya jelas arah penelitian kita ataupun tujuan penelitian kita. Yang ketiga, setelah ditemukan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian kita sebenarnya adalah untuk menjawab apa-apa yang ada di dalam rumusan masalah. Nah, kesalahan kita enggak ya. Ada rumusan masalahnya 2. Oh, tujuannya dibuat lebih dari 2. Sebenarnya beberapa jumlah pertanyaan yang ada di rumusan masalah sebenarnya itulah yang sebenarnya menjadi tujuan penelitian kita. Kita mengadakan penelitian karena apa? Karena ada masalah yang muncul. Apa itu masalahnya? Tadi kita cantumkan di poin nomor 2. Sudah tahu masalahnya, tentu kita akan mencari solusinya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir baru kita sampaikan manfaat. Nah, ini banyak juga kesalahan dari Bapak Ibu sekalian ketika menelaah apa hubungan teoritis dan praktis. Ya, begitu ya. Mungkin secara sederhananya bisa diartikan seperti ini. Kalau teoritis, efeknya itu nggak instan, tidak langsung kita rasakan. Tapi kalau praktis itu ya langsung kita nikmati apa yang telah terjadi. Ya, baik. Kemudian kita lihat yang kedua, itu namanya kajian pustaka ataupun tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu umumnya membantu kita untuk menyiapkan 5 hal. Pertama, kajian teori. Jadi, teori-teori apa yang relevan dengan apa yang Bapak Ibu tulis, itu perlu dicantumkan di sini. Ya, tapi tentunya dalam skop-skop ataupun bagian-bagian besarnya terlebih dahulu. Yang kedua, penelitian terdahulu. Ini sangat penting. Penguatan apa yang telah kita pilih, apa yang kita telah kerjakan, tentu sebahagian besar itu sudah pernah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Nah, ini perlu kita jadikan sebagai referensi, ya. Walaupun itu tidak bisa disalin mentah-mentah begitu ya. Kemudian kerangka berpikir. Di dalam tinjauan pustaka, sebenarnya itu sudah menunjukkan kerangka pikir dari penelitian yang kita susun. Ya. Makanya sarankan ya kalau bisa buat dalam bentuk visual, apa gambar apa namanya, diagram-diagram begitu ya, arah-arah panah dan lain-lain sebagainya ya.
Kemudian operasional variabel. Penting juga untuk mendefinisikan ataupun menyebutkan beberapa kata-kata yang memang mungkin selalu digunakan di sana, dijelaskan begitu ya. Next, hipotesis. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu umumnya ada hipotesis ya. Jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, nggak terasa ini udah bab 2. Kita lihat bab 3. Jadi untuk bab 3, metode penelitian, itu ada 5 tahapan juga yang harus kita ikuti. Dimulai dari misalnya kita ada jenis penelitiannya. Kuantikah, kualikah, mixed method kah, atau R&D. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian harus jelas nih. Sumber informasi yang kita akan dapat itu dari mana. Apakah data itu premier, ya, atau data itu sekunder, hanya pelengkap saja. Ini diambil dari yang kedua, bukan dari kegiatan utama. Oke, kemudian instrumen penelitiannya harus jelas. Kalau udah tahu mau pakai penelitian apa, udah tahu ngambil datanya di mana. Nah, kita perlu nih nyiapin alat yang dipakai untuk ngambil data tadi. Ya. Nah, itu yang dikatakan instrumen penelitian. Lalu udah selesai nih instrumen penelitian dibuat. Kita perlu lagi nih mengumpulkan data lagi. Ya, sampai kepada tahapan analisis data. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan di sini, sekilas kita seperti terbayang beberapa puluh tahun yang lalu ketika kita membuat ataupun menyusun skripsi ya. Ya kira-kira hampir mirip saja, hanya saja kajiannya lebih mendalam. Levelnya kepada pengembangan dari suatu teknik pembelajaran. Kalau dulu, waktu kita lagi di ya strata 1 ataupun lagi di kita tuh dibiasakan untuk memahami konsep ini secara tersistem. Ya, itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lihat lagi. Ini adalah tambahan saja dari saya. Sebagai catatan, proposal penelitian itu perlu dilengkapi dengan judul proposal penelitian yang jelas. Lembar persetujuan. Lampiran 2. Sedang TAPM, tesis punya lembar kelengkapan yang lebih menarik. Dan banyak ya. Nah, harus diketik dengan benar, Bapak Ibu sekalian. Ingat, ada tambahan juga, ada hasil yang pembahasan ketika kita menyusun ataupun mau tampil untuk presentasi terkait dengan bab 1 dan bab 3, kita harus membayangkan bagaimana nanti hasilnya dan pembahasannya. Kemudian apakah sudah lengkap daftar pustaka yang kita susun? Gayanya seperti apa? Apa style kah? Atau apa? Oh ya, di sini ada namanya Selingkung style ya. Nah, yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, lampiran itu sangat penting. Karena apa? Karena ketika ujian ataupun melaksanakan seminar, Bapak Ibu sekalian akan ditanya itu. Datanya mana? Itu Bapak Ibu sekalian. Luar biasa untuk hari ini, Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami, program pasca sarjana Universitas Terbuka itu punya tata penulisan ya ilmiah sendiri ya. Mungkin berbeda dengan tesis dari tempat yang lain. Untuk itu kita perlu sama-sama mempelajari ya apa itu TAPM, tesis ya dengan akurat dan cermat, Ibu sekalian. Ingat usaha dan doa ya. Ya saya rasa begitu saja untuk hari ini, luar biasa penelitian pembahasan kita singkat hari ini ya. Practice make perfect ya. Let's do it ya. Ya saya yakin Bapak Ibu sekalian semuanya insya Allah akan dapat pengetahuan baru dan mengecek-ngecek kembali apa yang telah ditulis ya. Oke, cukup sekian Bapak Ibu sekalian, jangan lupa subscribe saya, terus ikutin tutorial Universitas Terbuka ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.